sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur di sore hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk berjumpa dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena secara daring. Karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan persekutuan secara tatap muka. Namun kiranya situasi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu dalam segala situasi ataupun kondisi Tuhan kita baik. Dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Ia tetap baik. Sebab itu di sore ini kita mau memuji Dia, karena hanya Dia yang layak untuk kita puji, Dia yang layak untuk kita sembah, dan Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Biarlah pujian kita ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur di sore ini kami kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena. Walaupun saat ini kami bersekutu secara daring, tapi hal ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai persekutuan kami mohon supaya Engkau menyertai jalannya persekutuan ini mulai dari awal hingga akhir. Kiranya dalam persekutuan ini, hati kami hanya tertuju padamu, dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk saling mendidik, saling mencintai, dan saling membina satu dengan yang lain. Hal ini dapat terwujud di dalam sebuah persekutuan. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, kita dapat bertumbuh bersama dan saling mengasihi. Untuk itu, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan tuntunannya untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erik Sudarma. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ku
Selamat sore ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon Tuhan mengaruniakan kepada kita pencerahan dan pemahaman akan firman-Nya. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu akan menjelaskannya. Seiring itu kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, membawa kami kepada pemahaman yang benar akan firman-Mu, pembaruan hati dan pikiran, serta kekuatan untuk melaksanakan pesan dan kehendak-Mu dalam keseharian kami. Berkaryalah ya Bapa oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami diubahkan dan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah bersama bertumbuh dan berbuah. Saya mengajak kita untuk bersama membuka Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah pelayanan Apolos di Efesus. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, atau terjemahan yang lebih tepat adalah tentang Tuhan, kurios. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, Apolos, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Ibu-ibu, banyak orang Kristen mengenal Rasul Paulus, tapi tidak banyak yang mengenal sahabatnya yang bernama Apolos. Padahal Apolos adalah salah satu tokoh pemimpin yang penting dalam sejarah gereja mula-mula, khususnya di Efesus dan Korintus. Kalau dalam persekutuan perempuan biasanya tokoh yang diangkat adalah tokoh perempuan. Kali ini karena terkait dengan tema kita bersama bertumbuh dan berbuah, saya mengajak kita untuk belajar dari kisah pelayanan Apolos, seorang tokoh laki-laki, walaupun di dalamnya ada tokoh perempuan, yaitu Priskila. Ibu-ibu, kiprah Apolos tidak banyak dibicarakan di dalam Alkitab, tapi kesaksian Alkitab tentang Apolos menunjukkan bahwa dia adalah sosok pemimpin yang berintegritas, cakap mengajar, dan giat melayani. Martin Luther dan beberapa sarjana modern berpendapat bahwa Apoloslah yang menulis surat Ibrani, kendati tidak ada bukti yang cukup kuat tentang itu.
Mengapa? Karena Apolos memang sangat cakap dalam mengajarkan firman Allah. Tentang asal-usul Apolos, Alkitab hanya menyatakan bahwa dia ini berasal dari Alexandria, Mesir, kota terbesar kedua di Kekaisaran Romawi, sekaligus ibu kota provinsi Mesir, yang adalah ketika itu bagian dari Kekaisaran Romawi. Kisah pasal 18 ayat 24. Ada yang berkata bahwa nama Apolos berasal dari nama dewa Yunani kuno, Apollo. Tapi ada juga yang berkata bahwa Apolos adalah versi pendek dari nama seorang ilmuwan besar di Mesir, namanya Apollonius. Apapun itu, kita percaya bahwa Apolos ini adalah sosok yang sangat cakap, terutama dalam bidang keilmuan. Yang pasti dia adalah, kalau kita kembali ke ayat 24, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia juga seorang Kristen. Dari mana kita tahu? Karena dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ayat 25. Jalan Tuhan adalah istilah yang digunakan ketika itu untuk ajaran Yesus Kristus. Jalan Tuhan. Tentang kiprah pelayanannya, Apolos dikatakan, kita kembali ke ayat 25, dengan bersemangat, berbicara, dan dengan teliti mengajar tentang Yesus, atau tadi sudah saya sampaikan ya, tepatnya adalah Tuhan. Mengajar tentang Tuhan, kata Yunaninya kurios. Dia datang ke Efesus dan mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ayat 26. Waktu merenungkan kualitas-kualitas yang dikemukakan di sini tentang Apolos, saya teringat kepada teman saya semasa di seminari. Dia dijuluki Alkitab berjalan. Mengapa? Karena seakan dia hafal luar kepala seluruh isi kitab suci. Selain itu, dia juga fasih berbicara, berapi-api saat berkhotbah, cakap mengajar, dan berani. Sehingga teman-teman menjulukinya sang reformator. Kecakapan, semangat, dan keberaniannya dalam berkhotbah dan mengajar sulit dicari tandingannya, dan bikin banyak orang, teman-temannya, merasa minder. Seperti itulah Apolos. Namun, ibu-ibu, ada satu kekurangan Apolos, yaitu bahwa, kita kembali ke ayat 25, dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan sebagai persiapan bagi kedatangan Tuhan. Baptisan Yohanes itu mengantisipasi Tuhan yang akan datang. Artinya, kendati mengajar tentang Tuhan yang akan datang dengan teliti dan dengan berapi-api, Apolos belum tahu bahwa Tuhan yang akan datang itu, yang diajarkannya dengan teliti dan berapi-api itu sudah datang. Dan Apolos juga belum mengetahui bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Apolos belum mengetahui karya Tuhan yang sudah datang itu, termasuk kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, serta pengharapan akan kedatangannya kembali. Apolos intinya belum memahami Injil seutuhnya. Mendengar apa yang diajarkan Apolos itu dan menyadari potensi Apolos
untuk menjadi pemberita Injil yang sangat andal, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, pasangan suami istri Kristen namanya Priscilla dan Aquila. Kita maju ke ayat 26. Mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Kita lihat di sini Priscilla dan Aquila tidak mempermalukan Apolos di depan umum. Sebaliknya, dengan ramah dan dengan cermat mereka mengajarkan Injil kepadanya. Karena itu Apolos pun sedia belajar dari mereka demi beroleh pemahaman yang lebih utuh tentang Injil. Keramah tamahan yang ditawarkan dan disediakan oleh Priscilla dan Aquila menjadi pintu kesempatan bagi mereka untuk mengajarkan Injil secara lebih utuh kepada Apolos, dan menjadi pintu kesempatan bagi Apolos untuk beroleh pemahaman yang lebih utuh tentang Injil. Alhasil kita lihat dalam kiprah selanjutnya, khususnya di Akaya, Apolos, kita maju ke ayat 27, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Mengapa? Ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita sudah dengar tadi bahwa dalam hal pemahaman akan kitab suci, Apolos termasuk sosok yang sulit dicari tandingannya. Dia benar-benar menjadi pemberita Injil yang sangat andal. Ibu-ibu sekalian, kisah pelayanan Apolos ini memberikan dua pokok pelajaran yang sangat penting terkait tema kita hari ini. B3, bersama, bertumbuh, dan berbuah. Pertama, pelajaran pertama, untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan berbuah dalam karya nyata bagi sesama manusia, setiap orang, saya ulang ya, setiap orang membutuhkan saudara-saudara lainnya. Setiap orang percaya membutuhkan saudara-saudara seiman lainnya untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan berbuah dalam karya nyata bagi sesama manusia. Jika pengkhotbah dan pengajar secakap Apolos yang sulit dicari tandingannya itu saja membutuhkan Priscilla dan Aquila untuk semakin bertumbuh dalam pemahamannya tentang Injil dan semakin berbuah dalam pelayanannya bagi sesama manusia, apalagi kita, ibu-ibu dan saya. Kita perlu belajar dari saudara-saudara seiman kita untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan semakin berbuah dalam pelayanan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk bertumbuh dan berbuah, kita membutuhkan orang lain. Pelajaran kedua, selain mendengarkan khotbah atau ceramah, metode yang paling efektif untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan semakin berbuah dalam pelayanan kita bagi sesama manusia adalah diskusi Alkitab dalam kelompok kecil. Seperti yang dilakukan oleh Priscilla, Aquila dengan mengajak Apolos dan menjadikan rumah mereka, saya bayangkan salah satu ruangan dalam rumah mereka menjadi tempat diskusi Alkitab yang hangat, dinamis, menyenangkan,
menantang, menginspirasi, dan menggerakkan seorang bernama Apolos untuk menjadi seorang pemberita Injil yang sangat andal. Kita menyebutnya sebagai KTB, singkatan dari kelompok tumbuh bersama. Yang namanya kelompok berarti di dalamnya jumlah orangnya terbatas. Setiap kelompok terdiri hanya dari beberapa orang. 3, 4, 5, intinya terbatas. Namun beberapa orang ini, mereka sama-sama memiliki komitmen untuk bersama-sama mempelajari isi Alkitab dan menerapkan pesan-pesannya dalam keseharian mereka. Pemahaman mereka tentang Allah mungkin tidak sama satu sama lain. Pengalaman mereka tentang Allah juga berbeda-beda. Pengenalan mereka akan isi Alkitab juga macam-macam. Tapi mereka diikat oleh satu komitmen, yaitu untuk bersama mempelajari isi Alkitab dan menerapkan pesan-pesannya dalam keseharian mereka. Satu komitmen yang mengikat itu akan mengawali proses pemuritan di dalam kelompok tersebut, sehingga setiap orang yang ada di dalamnya, setiap anggota kelompok niscaya akan semakin bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan dan semakin berbuah dalam karya nyata bagi sesama manusia. Komisi Perempuan Maria Magdalena telah bertekad di tahun 2022 ini dalam tempo dekat, walaupun kita masih ada di masa pandemi ya, tapi Komisi Perempuan Maria Magdalena tidak mau menyerah dengan pandemi. Tidak melihat pandemi sebagai penghalang untuk bertumbuh dan berkembang. Pandemi menjadi tantangan. Apakah di tengah segala ancaman dan persoalan yang ada akibat pandemi baik langsung maupun tidak langsung, perempuan-perempuan GKMI Kudus, orang-orang percaya bisa tetap bertumbuh dan berkembang. Komisi Perempuan Maria Magdalena telah bertekad di tahun 2022 ini dan dalam tempo yang dekat akan melaksanakan pelayanan KTB, kelompok tumbuh bersama. Setiap bulan selain persekutuan perempuan akan diadakan kelompok-kelompok pemahaman Alkitab bersama. Di dalamnya terdiri dari beberapa orang anggota GKMI Kudus, anggota Komisi Perempuan Maria Magdalena, dan simpatisan GKMI Kudus yang berkomitmen. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu berkomitmen untuk bersama-sama mempelajari isi Alkitab dan saling menguatkan untuk menerapkan pesan-pesannya dalam keseharian kita. Mereka yang berkomitmen itu akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Mengapa? Karena Komisi Perempuan Maria Magdalena merindukan di GKMI Kudus melalui pelbagai proses pemuritan yang terjadi, termasuk dalam persekutuan perempuan, lahir dalam tanda kutip Apolos-Apolos masa kini. Ini maaf sekali lagi, tokohnya laki-laki ya. Apolos itu kalau diperempuankan jadinya apa ya? Saya pikir apakah namanya jadi Apoli, Apili, atau apapun. Tapi itu kerinduan kita bersama. Di GKMI Kudus,
lahir Apolos masa kini yang semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin berbuah dalam karya nyata bagi sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong berlangsungnya pemuritan melalui KTB di Persekutuan Perempuan Maria Magdalena. Amin. Ya, ibu-ibu yang ada di rumah, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Erik Sudarma. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari kita bertekad untuk bersama-sama bertumbuh dan berbuah. Sebagai bukti dari tekad kita ini, mari kita nyanyikan pujian "Satukanlah Hati Kami". mengakhiri persekutuan kita di sore ini, Pendeta Erik Sudarma akan menaikkan doa penutup sekaligus doa berkat. Mari kita akhiri persekutuan kita sore hari ini dalam doa, dan nanti saya akan menyampaikan berkat untuk ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang sangat indah, walaupun kami mengikutinya dari rumah masing-masing dan tidak bisa bertatap muka langsung satu sama lain. Karena kondisi yang kami hadapi di Kabupaten Kudus terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur karena kami masih dapat bersekutu di tengah situasi yang seperti itu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Kau karuniakan kepada kami. Pencerahan dan pemahaman akan firman-Mu.
pesan dan kehendak yang Kau nyatakan kepada kami. Tuhan, Engkau mau kami berkomitmen, masing-masing kami, setiap perempuan di GKMI Kudus berkomitmen untuk bersama mempelajari isi Alkitab dengan seksama dan saling menguatkan untuk menerapkan pesan-pesannya dalam keseharian kami. Tuhan, kami rindu dari persekutuan perempuan ini boleh ada, muncul, dan berkiprah Apolos-Apolos masa kini, pemberita-pemberita Injil yang andal, yang lahir dari proses pemuridan melalui KTB-KTB yang akan diselenggarakan. Tuhan, tolong kami, kaum perempuan GKMI Kudus, agar kami tidak ragu mengikuti KTB dengan syarat kami memiliki komitmen untuk bersama mempelajari Alkitab dan saling menguatkan untuk menerapkan pesan-pesannya dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudari-saudari kami yang saat ini sedang sakit atau lemah fisik, mereka yang harus terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah. Ada yang akibat terinfeksi COVID-19, ada yang karena sakit penyakit lainnya. Oh Bapa, Engkau mengetahui penderitaan dan kesusahan mereka. Lawatlah, jamahlah mereka, dan sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Kami rindu kami boleh bertemu kembali dalam persekutuan perempuan selanjutnya. Dan kiranya di masa Prapaskah ini kami boleh melakukan introspeksi diri, memperbaiki segala kekurangan dan meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami, serta sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Sehingga masa Prapaskah ini menjadi saat-saat yang penting dalam pertumbuhan iman kami dan memurnikan penyerahan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih, akhirnya kami arahkan hati kami kepadamu ya Bapa, dan kami mohon berkat-Mu atas kami. Ibu-ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya ibu-ibu, persekutuan Komisi Perempuan secara daring di sore hari ini telah selesai. Namun kiranya firman Tuhan tetap senantiasa tinggal dalam hati setiap kita. Sampai berjumpa di persekutuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.